Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2190 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa besok tanggal 20 kita akan merayakan ulang tahun Renungan Pagi ini mengudara, tepatnya 6 tahun mengudara non-stop. Dan tanggal 21 nanti kita akan buat ibadah syukur, kita akan ibadah KKR yang akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Paulus Wiratno di kampus STTII Bali. Bapak Ibu Saudara, mari datang jam 6 sore. Kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Renungan Pagi ini mengudara. Siapa yang diundang? Semua saudara yang mendengarkan renungan pagi ini, saudara semua diundang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai ayat 27a. Di bawah perikop sisa Israel diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa betul ada penghukuman bagi umat Tuhan yang kompromi dengan dosa, sama seperti waktu zaman Musa dan Harun, di mana Musa sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan, sedangkan Harun bersama dengan bangsa Israel, dan Harun mulai dipengaruhi oleh desakan massa bangsa Israel pada saat itu untuk membuat sesuatu untuk mereka sembah. Lalu mereka mengumpulkan semua harta benda mereka dan mereka membuat patung anak lembu untuk mereka sembah. Mereka jadikan itu
Allah yang membuat Tuhan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang turut menyembah anak patung lembu itu, mereka semua mati dibunuh. Tapi mereka yang tidak turut menyembah patung anak lembu itu, mereka tidak dibunuh. Jadi ada yang disisakan. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini juga seperti itu. Yang tersisa adalah mereka yang tetap setia ikut Tuhan walaupun banyak sekali tekanan, banyak sekali cobaan untuk membuat mereka meninggalkan Tuhan. Banyak alasan untuk mereka melakukan itu, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang sibuk dengan segala kesibukan mereka sampai mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Mereka membuat berhala dalam tanda kutip anak lembu sapi yang mereka sembah, yaitu pekerjaan, hobi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semua tidak akan tersisa. Jadi yang setia, yang tetap beribadah kepada Tuhan, tetap ikut Tuhan walaupun banyak tantangan itu, mereka yang tersisa. Mereka yang tidak tersisa, mereka yang kompromi dengan dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak akan tersisa. Saudara dan saya yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap beribadah, tetap setia ikut Tuhan. Saudara dan saya yang akan tersisa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang kemudian terjadi kepada orang-orang yang tersisa itu? Yang pertama, sudah perhatikan di ayat 20. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan mereka bergantung kepada Tuhan. Bersandar, bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya yang tersisa, kalau bisa saya bilang, saudara dan saya masih hidup saat ini. Mari, bersandarlah kepada Tuhan. Mari hidup kita mau gantungkan kepada Tuhan. Jangan bergantung pada manusia. Saudara akan kecewa. Saudara akan sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Betul? Saudara, mari andalkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau bicara kepada kita semua. Jangan pernah andalkan selain Tuhan. Andalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Maka kita yang tersisa ini akan hidup dalam penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan terus limpahkan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Maka saudara akan aman. Sebab sandaran saudara kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ikan-ikan itu kalau ada arus kuat, mereka akan berlindung di balik batu-batu karang. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka bersembunyi di balik batu karang itu, mereka akan aman. Tapi kalau mereka itu melawan arus, mereka akan ada dalam bahaya. Saudara dan saya, kalau kita berlindung kepada Tuhan, mau badai sebesar apapun yang melanda kita, kita akan tetap aman. Karena kita berlindung kepada Tuhan
Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang sanggup menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita umatnya. Haleluya. Makanya saudara, bersandarlah atau bergantunglah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 21. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Haleluya. Yang akan terjadi kepada orang-orang yang tersisa itu, mereka akan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kebenaran firman Tuhan kita selalu belajar. Ketika bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Tapi di saat mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim orang, Tuhan kirim hakim-hakim, Tuhan kirim nabi untuk menyelamatkan umat Tuhan itu. Amin. Tapi kalau mereka masih belum bertobat, saudara, Tuhan akan memberikan mereka banyak waktu untuk musuh-musuh mereka mengerjai umat Tuhan. Sehingga mereka betul-betul sadar diri dan bertobat. Kalau mereka bertobat, Tuhan akan mengembalikan posisi mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Saudara ya dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita masih hidup, itu berarti kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, dosa saya sudah begitu besar, sudah begitu jahat, bengis. Tapi saudara masih hidup sekarang. Itu berarti saudara masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara, kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Mau jutaan orang mendoakan saudara, kalau saudara sudah mati, itu sudah sia-sia saudara. Kesempatan itu datang di saat kita masih hidup. Jadi kalau saudara masih hidup, bertobat. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan menyelamatkan saudara. Kalau saudara nggak bertobat, maka saudara akan binasa selama-lamanya di api neraka. Saudara akan dihukum bukan 1-2 tahun, tetapi selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu ini untuk kita bertobat. Yang ketiga, apa yang terjadi kepada orang-orang yang tersisa dari umat Tuhan? Saudara perhatikan dari ayat 22 sampai ayat 27a di sana, saya tangkap ini yang akan Tuhan kerjakan bagi umat Tuhan. Yang apa? Yang mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, yang bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, suami saya sudah selingkuh. Dia sudah pergi dengan wanita lain. Atau mungkin saudara sebagai suami melihat, Pak Pendeta, istri saya punya simpanan. Dan sudah meninggalkan saya dengan anak-anak saya. Sudah beberapa waktu lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus bertobat. Saudara akan mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memulihkan, maka Tuhan akan membalikkan keadaan. Amin. Yang tadinya terpuruk, Tuhan akan kembalikan kepada posisi yang seharusnya. Saudara yang sudah hancur-hancuran berkeping-keping, saudara, Tuhan sanggup memulihkannya menjadi satu bejana yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan bertobat, saudara, maka terjadi pemulihan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, yang salah kan bukan saya. Saudara, datang kepada Tuhan. Serukan pertobatan.
Supaya apa? Suami atau istri saudara, anak-anak saudara, orang tua, teman saudara, mereka mengalami Tuhan dan mereka bertobat. Karena Tuhan melihat doa-doa saudara, seruan hati saudara sungguh-sungguh. Saudara akan melihat pemulihan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara dan dalam hidup orang yang saudara doakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan. Amin. Saya percaya saudara firman Tuhan ya dan amin. Maleakhi pasal 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Asal kita betul-betul datang mengandalkan Tuhan. Kita datang dengan bertobat. Jangan lagi menyatakan bahwa saya benar, dia yang salah Pak Pendeta. Serukan pertobatan. Maka pemulihan Tuhan terjadi kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan ini akan berkuasa dalam kehidupan saudara. Saudara yang saat ini sedang terpuruk, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan di tempat saudara bekerja dan lain sebagainya, pegang janji Tuhan ini. Akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, rumah tangga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara yang saat ini sedang terpuruk. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saudara juga yang sakit parah, saudara pegang firman Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Maka kuasa firman yang akan beracara dalam kehidupan saudara, mengerjakan hal-hal yang mustahil, sehingga segala sesuatu jadi mungkin. Karena saudara percaya pada kuasa firman, maka firman Tuhan itu yang bekerja, melakukan mujizat buat saudara, memulihkan keadaan saudara. Haleluya, haleluya. Ini yang terjadi kepada orang-orang Israel yang tersisa. Dan saya percaya ini yang akan terjadi kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dipulihkan. Haleluya. Hari ini kita belajar apa yang terjadi kepada orang-orang yang tersisa itu. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan yang ketiga, sehingga terjadi pemulihan dalam hidup mereka. Amin. Saya percaya kuasa firman Tuhan ini akan terjadi, tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus lawat, pulihkan, sembuhkan oleh kuasa firman, oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dan mendengarkan firman Tuhan ini, timbul iman dalam hidup mereka. Mereka mengalami mujizat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengirimkan roh penghibur kepada keluarga-keluarga yang sedang berduka cita saat ini. Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus menghibur mereka, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa renungan pagi mengudara genap berusia 6 tahun. Tanggal 20 Juni besok, tapi kita akan buat ibadah syukur KKR tanggal 21 Juni. Kita akan buat di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Jam 6 sore. Pembicaranya Bapak Pendeta Paulus Wiratno yang sangat menginspirasi saya dan memotivasi saya supaya tetap mengerjakan pelayanan ini. Sehingga terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang karena kita sudah mengemas acara yang sangat-sangat memberkati saudara pastinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk mensukseskan acara ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, mensukseskan pelayanan ini, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Mari datang tanggal 21 Juni jam 6 sore di Aula Kampus STTII. Kita merayakan bersama-sama 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Sampai jumpa hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.